Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini yang berbahagia ini, hari ini tentu saja saya ingin bercerita dengan sahabat semua. Tentu saja diskusi barangkali atau sharing atau memberi masukan. Tentu saja saya hanya menyampaikan beberapa makna bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah salah. Dia sangat taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Lantas ada lagi makhluk yang diciptakan oleh Allah, iblis. Itu adalah makhluk yang tidak pernah benar. Jadi sahabat semua sekalian harus paham bahwa ada sebuah makhluk yang tidak pernah benar, yaitu iblis. Selanjutnya adalah manusia. Manusia ini adalah sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang terkadang benar dan juga terkadang salah. Artinya kadang-kadang kita bisa seperti malaikat dan juga bisa seperti iblis. Saya berharap saya tidak seperti iblis. Dan juga saya berharap sahabat-sahabat juga tidak termasuk golongan-golongan iblis. Karena sangat menyakitkan ketika kita manusia disebut orang iblis loh. Nah, ini bangsa yang tidak berbeda dengan kita. Sahabat semua, tentu saja saya hanya melihat hari ini, saya membaca tidak sengaja ada berita yang sangat populer, KPK OTT atau tangkap tangan seorang gubernur Sulawesi Selatan. Jujur saja dulu saya sangat respect sekali dengan Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang profesor yang pernah menjadi bupati pertama, dan beliau adalah alumni Universitas Jepang gitu. Berarti ini orang luar biasa yang paham tentang berapa penghargaan, bahkan penghargaan di Amerika Serikat pun beliau paham. Ini masalah sumber daya manusia berarti tidak dilakukan lagi. Tetapi di sisi lain dia juga pernah merasa salah gitu. Ini praduga kita yang jelas KPK sudah membawa dia ke Jakarta, ke gedung KPK untuk diperiksa. Sahabat semua, tentu saja dalam kesempatan ini ada sebuah konsep yang harus saya ceritakan kepada sahabat, yaitu banyak pemimpin yang konsep Islam barangkali seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Mereka berpikir ketika mereka memimpin atau menjabat, bagaimana nanti anak cucuku dihargai orang ketika saya memimpin. Terus apa yang bisa dinikmati oleh anak cucuku hasil karya dari saya memimpin. Dan tentu saja selama saya memimpin ini banyak sekali yang harus saya pertanggungjawabkan. Nah, berbeda konsep sekarang. Saya menilai banyak yang memimpin, dia berpikir bagaimana sampai anak keturunan saya, 7 keturunan saya tidak miskin lagi. Nah, sampai nanti keluarga saya ini tidak miskin lagi setelah saya tinggalkan. Terkadang akal logika sehat, kecerdasan mereka pun hilang, terpengaruh dengan sebuah keinginan supaya 7 keturunan mereka tidak miskin lagi. Akhirnya kekayaan yang mereka sudah cukup banyak, lumayan, ini keinginan untuk menambah lagi. Tanpa mereka sadari bahwa ada sahabat-sahabat kita yang sampai saat ini belum punya rumah. Rumahnya di kolong jembatan, rumahnya di pinggir-pinggir gedung-gedung tua, atau barangkali mereka tinggal di emperan masjid dan lain sebagainya. Ada sahabat-sahabat kita yang hidupnya hanya di pesisir sungai, rumahnya terbuat dari rumah rakit dan lain sebagainya. Banyak lagi. Dan banyak lagi para sahabat-sahabat kita yang masih hari ini makan, besok tidak. Tergantung dengan pendapat mereka hari itu. Ketika manusia menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan lama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Ini yang perlu kita pahami. Maka terkadang konsep dasar Islam ini perlu didasari oleh para pemimpin. Tidak hanya sebagai pemimpin Islam, pemimpin yang non-Islam pun bisa memahami tentang apa yang mereka pahami dan mereka percayai. Hanya saja kita terkadang lupa bahwa
Kita tidak pernah berpikir ketika kita memimpin, ketika kita mendapat jabatan, apa yang harus kita tinggalkan untuk generasi kita. Apa yang harus generasi kita banggakan kepada kita ketika kita memimpin. Bukan berpikir keturunanku sampai 7 keturunan tidak lapar lagi, tidak miskin lagi. Maka saya memimpin bagaimana saya menumpuk uang sebanyak-banyaknya. Bukankah dalam sebuah kisah dijelaskan kisah para Namrud, Fir'aun, mereka bahkan ingin mengaku sebagai Tuhan, saking kayanya. Tetapi semua berlalu, hanya sebuah sejarah. Dan bukti-bukti sejarah itu pun ada sampai saat ini, bahwa tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Karena dunia ini hanyalah persinggahan dan sementara. Semua akan mati. Sumalaya mayitun. Semua akan menjadi mayat. Hanya saja kita tidak tahu kapan waktunya kita datang. Maka sebuah konsep sederhana, kita jangan memikirkan kapan waktunya kita meninggal, kapan waktunya kita mati, tapi pikirkan apa yang harus kita bawa dalam menghadapi kematian. Apa yang harus kita siapkan ketika kematian tiba. Itu saja sahabat semua sekalian. Jangan pernah berpikir kapan waktunya ajal kita datang, kapan kematian kita datang. Semua pasti mati, semua pasti meninggal dunia. Tapi kita tidak tahu sebabnya apa, kapan caranya, di mana kita tidak tahu. Hanya saja hari ini kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kematian itu pasti ada. Dan yang paling penting kita siapkan apa yang harus kita hadapi menghadapi sebuah kematian. Terima kasih sahabat. Semoga sahabat sekalian dapat bermanfaat. Apabila ada sebuah salah, wallahu a'lam bishawab. Karena saya sebagai manusia biasa, saya sampaikan semua pasti ada salah. Walaupun bisa dikoreksi, sahabat bisa mengkoreksi di kolom komentar di channel YouTube saya. Terima kasih sahabat. Saya akhirul wallahul mu'abiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.